dari sampling tadi ya, beberapa produk yang beredar di Provinsi Bengkulu ini akan. Halo Sobat Bepom, selamat datang di podcast Si Susi, sumber segala informasi. Kembali bersama saya Nofri Fitriani. Baik, dalam rangka memperingati Hari Laboratorium Sedunia, kita akan mengajak Sobat Bepom untuk kembali mengenal lebih dekat peran penting laboratorium dalam menjaga keamanan, kemudian mutu, dan khasiat obat serta makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Laboratorium bukan sekedar tempat pengujian, tetapi merupakan garda terdepan dalam memberikan jaminan bahwa setiap produk, obat, maupun makanan yang beredar itu telah melalui proses pengawasan dan tentunya pengujian yang ketat dan dapat dipercaya. Baik Sobat Bepom, pada episode kali ini kita akan berbincang langsung bersama narasumber kita, Ketua Tim Pengujian Laboratorium Balai POM di Bengkulu, di mana beliau akan berbagi insight menarik tentunya seputar bagaimana sistem manajemen mutu yang diterapkan di Laboratorium Balai POM di Bengkulu, kemudian tantangan apa saja yang dihadapi, serta inovasi yang harus dikembangkan untuk memastikan hasil pengujian yang dihasilkan oleh Laboratorium Balai POM di Bengkulu ini merupakan hasil pengujian yang akurat dan terpercaya. Baik, kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada hari ini. Ini Mbak Anissa Primahilmi Esfar APT, ya. Beliau merupakan Ketua Tim Pengujian Balai POM di Bengkulu. Selamat pagi Mbak Anissa. Selamat pagi Mbak Nofri. Gimana kabarnya? Kok saya yang tanya ya? Ya, gimana kabarnya Mbak Anissa? Alhamdulillah sehat ya. Baik. Mbak Anissa ini merupakan Ketua Tim Pengujian Laboratorium Pengujian kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan. Nah, panjang ya. Ya. Kosmetik, obat bahan alam, dan suplemen kesehatan. Jadi tiga komoditi yang diampu oleh Mbak Anissa. Kita ngobrol sedikit. Boleh. Mbak Anissa tahun berapa bergabung di Balai POM? Bergabungnya itu sudah dari 2014. 2014. Jadi penempatannya dari awal sampai saat ini itu masih di laboratorium. Dari 2014 sampai sekarang udah berapa tahun? 12 tahun udah dapat satya lencana beliau. Mengabdi di laboratorium. Jadi memang narasumber yang kita hadirkan saat ini adalah benar-benar yang sudah berkompeten dan berpengalaman di laboratorium, teman-teman. Baik, Mbak Anissa, kita langsung ke review terkait dengan Laboratorium Balai POM di Bengkulu. Kita tahu bahwa fungsi di Balai POM di Bengkulu ini ada beberapa fungsi yang dijalankan. Yang pertama itu ada terkait dengan pemeriksaan, di mana kita rutinnya adalah melakukan sampling di lapangan terhadap produk-produk obat maupun makanan, kemudian kosmetik juga, yang muaranya nanti kita melakukan pemeriksaannya tentunya di laboratorium. Betul. Jadi laboratorium merupakan garda terdepan nih ya dalam menjamin mutu sediaan yang beredar yang digunakan oleh masyarakat. Baik, saya ingin bertanya apa peran utama Laboratorium Balai POM di Bengkulu ini dalam pengawasan obat dan makanan, Mbak Anissa? Silakan. Ya, benar sekali sih Mbak Nofri. Jadi laboratorium ini merupakan tempat di mana hasil dari sampling tadi ya, beberapa produk yang beredar di Provinsi Bengkulu ini akan dilakukan pengujian. Pengujian di sini yaitu pengujian post market ya. Jadi ada pengujian pre-market dan post market. Nah, kalau pre kan sebelum pengeluaran izin edar. Nah, kalau di balai itu kita pengujian selama produk itu beredar setelah disampling. Jadi pengujian di sini itu terkait mutu, kemudian keamanan dari produk-produk sediaan farmasi yang tergabung di situ, obat terapetik, kemudian kosmetik, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kemudian juga mutunya. Tentunya mutu ini akan berdampak kepada khasiat produk tersebut juga kepada masyarakat seperti itu. Nah, tidak hanya keamanan. Jadi kalau keamanan itu seperti bahan berbahayanya, kemudian bahan dilarang kalau di kosmetik. Nah, mutu tentunya juga harus diuji di laboratorium kita. Jadi laboratorium pengujian ini tentunya menjadi penentu nantinya penentu keamanan apakah produk itu aman atau tidak. Seperti itu. Baik, jadi penarikan obat itu awalnya itu dari hasil pengujian laboratorium kan ya? Betul. Jadi keputusan itu dasarnya adalah pengujian. Nah ini makanya pentingnya laboratorium ini tentunya memiliki manajemen yang
baik kemudian diakui seperti itu ya. Ya, betul, Jadi manajemen mutu yang bagaimana yang sekarang itu telah diterapkan oleh Balai POM di Bengkulu, sehingga orang itu yakin, oh hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai POM di Bengkulu ini memang valid, akurat, dan bisa dipercaya dan bisa diyakini oleh masyarakat luas. Silakan. Ya, itu sangat penting ya Mbak ya, manajemen mutu ini. Iya. Jadi manajemen mutu ini adalah sebuah sistem yang menjamin bahwa seluruh proses pengujian yang dilakukan laboratorium itu tentunya akurat dan handal juga, artinya terpercaya. Iya. Nah, dari seluruh prosesnya, mulai dari prosedur kerjanya, kemudian peralatannya, kalibrasi peralatan, kemudian kompetensi sang penguji juga, dan juga dokumentasi dari proses itu sendiri seperti itu. Jadi kalau di Balai POM Bengkulu sendiri itu laboratoriumnya sudah terakreditasi oleh sistem mutu 17025 untuk laboratorium pengujian oleh Komite Akreditasi Nasional tentunya. Jadi kita sudah beberapa ruang lingkup itu sudah diakreditasikan dan tentunya itu menjadi senjata kita bahwa hasil uji yang kita keluarkan itu memang sudah sesuai dengan penjaminan mutu yang dilaksanakan seperti itu. Iya. Tadi kita bicara dengan apa? ISO tadi ya, ISO 17025. Artinya memang laboratorium kita ini berarti sudah diakui ya, sudah diaudit secara berkesinambungan. Artinya mungkin ada periodik ya, periodik auditnya. Ini kapan nih Mbak Anissa biasanya? Kalau dari kan itu Mbak, jadi kita setiap 5 tahun kita reakreditasi, dan di sela-sela reakreditasi di 5 tahun itu ada 2 kali surveillance. Jadi lab kita itu akan diaudit langsung dari asesor ya Mbak, asesor rekannya. Nah tentunya dengan memperhatikan klausul-klausul yang berlaku di ISO 17025 seperti itu. Nah klausul itu kan mencakup seluruhnya tadi, yang prosedur, terus kalibrasi peralatan, dokumentasi, dan juga kompetensi dari penguji. Jadi memang harus ada jaminan mutu dari laboratorium tersebut. Jadi banyak ya hal yang diaudit pada saat proses kita surveillance maupun proses reakreditasi. Tadi kompetensi, uji profisiensi ya, untuk menjamin. Saya menarik uji profisiensi ini apa dulu? Jelaskan ini kenapa menjadi salah satu menjadi parameter dalam menetapkan bahwa laboratorium itu juga sudah terakreditasi seperti itu. Jadi uji profisiensi ini salah satu dari jaminan mutu kita. Jadi gambarannya uji profisiensi ini kita seperti dikasih sampel blind gitu ya Mbak ya. Blind sampel kita tidak tahu ya. Dan penyelenggaranya ini akan mengikut sertakan beberapa laboratorium. Jadi biasanya kita mengikuti dari Pusat Pengembangan Obat Makanan, Pengawasan Obat Makanan dan Nasional. Itu punyanya Badan POM ya. Kalau yang dari instansi eksternal siapa nih yang sering tandem pengujian profisiensi sama kita? Biasanya ada juga dari BBIA itu eksternal ya, bukan internal Badan POM. Dan walaupun internal pun juga tentunya prosedur uji profisiensi ini tidak memihak gitu ya, walaupun kita internal. Dari BBIA juga kita pernah ikut. Jadi di sini kita diberikan blind sampel dan kita uji nih di lab masing-masing. Nanti akan dinilai apakah hasil uji kita ini sudah sesuai dengan nilai benar, ataupun dari statistiknya itu seluruh peserta ini memenuhi kriteria uji statistik seperti itu. Jadi istilahnya hasil uji kita itu dibandingkan dengan hasil uji dengan nilai benar dan laboratorium lain seperti itu. Jadi kita benar nggak hasil uji Balai POM itu misalnya dengan nilai 17? Terus dibandingkan dengan Balai POM lain atau dengan instansi lain, sama nggak nilai benarnya dan masih memasuki rank kesesuaian gitu ya. Jadi kita lihat berarti memang hasil uji ataupun pelaksanaan pengujian, metode yang kita uji itu memang tepat gitu, karena sama juga dengan hasil uji dari pihak eksternal ataupun balai-balai yang lain seperti itu ya. Baik. Kemudian kira-kira kan sekarang ini makin banyak temuan misalnya zat berbahaya yang baru, kemudian juga teknologi semakin canggih. Ini tantangannya apa nih sekarang di pihak laboratorium? Nah, benar banget Mbak. Jadi kalau tantangannya sendiri ya, apalagi saya masuk ke produk kosmetik ya, berbagai sekarang ini. Iya, paling banyak nih kosmetik ya. Paling banyak gitu kan, dan zat aktif yang
ada pun juga semakin beragam. Jadi Iya, misalnya iya, kita kayak uji steroid, yang diuji adalah steroid utama misalnya. Sekarang produsen udah semakin pintar gitu. Iya, Mereka iya, buat turunan-turunannya seperti itu. Tentunya pihak pengawas di luas pusat mungkin juga selalu memperbarui ya, update gitu, update apa sih zat aktif yang sekarang nih lagi marak digunakan ataupun yang produsen ini udah tahu nih celahnya di mana. Tentunya kan peraturan itu semakin menyesuaikan dengan perkembangan. Nah, tentunya laboratorium sendiri juga harus mengikuti itu, Mbak. Harus, jadi kita dapat menguji juga bahan aktif itu tentunya dengan metode yang sudah divalidasi dan diverifikasi di laboratorium kita. Jadi memang metode ini kita sudah ditentukan dari P3OMN, namun di laboratorium kita tentunya kita harus menguji juga verifikasi metode gitu. Apakah metode ini sudah layak dilaksanakan di laboratorium kita gitu kan, Mbak? Jadi nggak semata-mata dapat metode dari pusat, oh ini ada pengujian zat kimia baru, silakan Balai POM di Bengkulu langsung diuji ya Mbak ya, tapi ada verifikasi terlebih dahulu terhadap setiap metode baru ya yang akan digunakan. Artinya memang divalidasi kesesuaiannya dengan keadaan di laboratorium kita gitu ya? Ya tentunya. Ya. Tentunya Mbak. Baik, kemudian kalau untuk kompetensi tadi kan banyak kan kompetensi, profisiensi, kemudian metode uji gitu ya. Nah kompetensi ini gimana? Personil di laboratorium kita nih berapa orang sekarang? Kalau semuanya itu seluruh komoditi ada 33. 33 ya. Seluruh komoditi ini sebutkan dulu Mbak Anissa, ini laboratoriumnya apa aja nih? Ya, mungkin perlu diketahui juga Sobat BPOM. Jadi di Balai POM Bengkulu ini kan kita menguji sediaan farmasi dan pangan olahan. Dan pangan olahan ya. Jadi komoditinya ada sediaan farmasi itu terdiri dari obat kimia ya, obat terapeutik, kemudian kosmetik, obat bahan alam dan suplemen kesehatan, dan juga pangan olahan. Jadi ada 5 komoditi ya. Semuanya ini parameternya berarti kimia semua nih? Kimia dan mikro. Nah ya, mungkin dijelasin dulu nih, berarti ada dua ini ya, ada kimia dan ada lab mikrobiologi ya gitu. Betul. Ya, jadi ada lab kimia dan mikrobiologi. Selama ini kan taunya kita, berarti zat kimia aja nih di Balai POM. Ternyata mikronya pun kita juga punya lab ya, yang tidak kalah canggih ya. Betul. Salah satu unggulannya apa nih dari mikro nih yang kita punya? Kita kan ada PCR. Nah, itu apa itu PCR ya? PCR itu kan untuk menguji DNA babi ya. Jadi laboratorium Balai POM Bengkulu mungkin di Bengkulu juga masih jarang nih alatnya ya Mbak ya. Waktu COVID pun cuman satu inilah yang dapat membantu uji juga bisa digunakan untuk uji COVID waktu itu kan. Nah, jadi di situ kita bisa mengetahui bagaimana apakah suatu produk itu mengandung suatu DNA tertentu sampai DNA-nya nih Mbak. Sampai DNA-nya ya. DNA-nya gitu. Ini. Jadi mungkin perlu Sobat BPOM ketahui bahwa pengujian yang dilakukan di Balai POM Bengkulu ini banyak ya, kita mempunyai 3 laboratorium unggulan, laboratorium pangan olahan, kemudian laboratorium kimia ya, terapeutik, kemudian juga mikrobiologi ya. Jadi dengan semua personil yang menggawangi laboratorium kita ada 33 orang ya, tentunya dengan kompetensi yang sudah dipercaya dan alat ya. Iya, alat-alat yang kita gunakan ini gimana Mbak Anissa? Nah, kalau di kimia sendiri ya, di kimia sendiri mungkin bahkan universitas pun kadang masih belum memiliki gitu ya. Kita punya HPLC tentunya. HPLC kita udah lebih dari 10 Mbak. Kemudian ada GCMS. GCMS tuh untuk uji apa nih di CMS nih bedanya dengan ini? Bisa untuk identifikasi, bisa untuk penetapan kadar. Jadi contohnya zat aktif apa sih yang diuji pakai GCMS nih? Banyak sih Mbak, misalnya kayak bahan kimia obat, BKO yang memang dia itu dalam, jadi kalau GCMS ini sensitivitasnya tinggi ya, jadi dengan kadar kecil aja itu bisa ketahuan, terdetek ya, bisa terdetek gitu. Dan juga misalnya kita belum punya baku nih, tentunya kan kalau kita mau mengidentifikasi kita harus tahu dulu, misalnya paracetamol, kita mau tahu di jamu itu ada paracetamol apa enggak, ada bakunya ya, punya dulu paracetamolnya ini Mbak. Jadi kita cocokin sampel kita ada apa enggak. Tapi kalau GCMS ini tanpa baku pun kita bisa tahu dari library-nya. Jadi kita dari kamusnya ya, alat ya. Jadi ada literaturnya. Oh, ini ada muncul pik segini. Ini kayaknya ini. Ini kayak digunakan untuk yang kayak forensik gitu ya, kalau orang bisa, ini ya bisa uji barang bukti gitu ya. Oh ya, kita punya juga unggulan dari Balai POM pengujian ini ya, pengujian barang bukti ya. Barang bukti, sabu, ganja,
ekstasi, Dan tembakau gorila. itu masih menjadi salah satu-satunya laboratorium untuk pengujian barang bukti di Betul. Provinsi Bengkulu, Sobat Iya, Bepom. Jadi untuk sabu dan lain-lain ini sampel kita cukup banyak ya Mbak Nesa ya. Oh, lumayan Mbak. Iya. Baik. Kemudian saya mau nanya lagi, inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh teman-teman di laboratorium untuk mengatasi perkembangan perkembangan produk, perkembangan zat aktif ya yang sudah dilakukan teman-teman laboratorium untuk mendukung gitu eksistensi dari laboratorium Balai POM di Bengkulu. Iya. Kalau dari sisi inovasi ya Mbak ya, karena di lab kita ini kita tidak terlepas dari alat alat lab tadi ya, instrumen dari ya. alat lab yang lain. Nah, jadi kita punya inovasi yaitu instrumen. Instrumen ini adalah Instrumen namanya Instrumen. bukan instrumen ya Sobat. Instrumen. Jadi lebih ke untuk maintenance atau perbaikan alat secara cepat oleh teknisi yang memang sudah biasanya kan Mbak, ketika alat rusak, namanya kita di Bengkulu. Di Bengkulu ini jauh dari pusat ibu kota misalnya Jakarta. Jadi ketika alat kita rusak, kita tuh terkadang bingung mendatangkan teknisi perbaikan sementara kita mau nggak mau harus menguji cepat gitu, terkendala alat. Nah, sekarang jadi kita tuh punya tim seperti dokter alat gitu Mbak. Dokter alat ya, yang sudah memang pelatihan, kemudian juga sudah terbiasa melakukan perbaikan untuk pemeliharaan alat gitu. Nah, jadi ketika teman-teman pengujian kan tidak semuanya paham juga kan Mbak. Jadi melalui instrumen ini terbentuklah satu tim yang dokter alat ini. Jadi ketika ada masalah kita tidak menunggu teknisi dari luar, itu juga butuh biaya kan Mbak ya? Iya benar. Apalagi saat ini efisiensi, ongkos pesawat mahal, benar. Daftar antrian datang gitu. Dan juga instrumen ini Mbak bisa juga untuk para stakeholder seperti universitas itu yang memiliki alat, misalnya mereka memiliki alat baru, APLC misalnya. Mereka butuh pendampingan bagaimana cara mengoperasikan alat. Itu tim kita siap loh Mbak, siap dipanggil. Ya. Nah, berapa waktu lalu udah pernah ini Sobat Bepom nih yang stakeholder kita nih yang mempunyai laboratorium ya kan, banyak beberapa instansi stakeholder kita, pemerintah daerah itu kan ada laboratorium, berarti mereka punya alat gitu ya, yang mungkin sedang perlu perbaikan atau mungkin perlu pendampingan, boleh juga berkontak ke Balai POM di Bengkulu ya untuk meminta pendampingan. Kemudian di akademisi pasti sangat bermanfaat ini Mbak Anissa ya, universitas-universitas yang ada di Provinsi Bengkulu bisa juga memanfaatkan memanfaatkan kompetensi dari teman-teman di laboratorium yang tentu saja sudah berkompeten, sudah pelatihan berbagai alat kita seperti HPLC, kemudian ICMS ya, AAS ya, untuk logam ya, kemudian nah itu mungkin bisa dipergunakan ya kesempatan ini ya untuk memanggil teman-teman kita dari laboratorium seperti itu. Kemudian terkait ini apa saja sih yang sudah misalnya laboratorium kita tadi ya udah berkontribusi gitu untuk masyarakat, kemudian untuk stakeholder kita di Provinsi Bengkulu, mungkin bisa diceritakan Mbak Disa? Ya tentunya tadi di tugas utama kita sendiri ya Mbak ya, sebagai tulang punggungnya pengawasan ini. Tentunya produk-produk yang telah disampling itu kita merupakan ujung tombak nih laboratorium. Mau nggak mau hasil uji kita itu harus andal. Gak mungkin kita melaporkan misalnya suatu produk ini memenuhi syarat, ternyata karena laboratorium kita tadi tidak handal, tidak bisa dipercaya, hasil uji itu salah gitu, dan yang berdampak masyarakat tentunya kan Mbak. Jadi tentunya laboratorium ini mendukung sekali untuk keamanan produk yang akan dikonsumsi masyarakat. Selain itu kami juga laboratorium itu bisa jadi tempat belajar juga mahasiswa. Sobat Bepom mahasiswa nih, gimana Mbak Anissa? Magang sekarang pun juga ada gitu. Jadi boleh magang di Balai POM ya ternyata, di bagian laboratorium ya. Kan di sini alatnya udah lumayan canggih gitu. Jadi daripada keluar Bengkulu gitu kan Mbak. Jadi teman-teman akademisi itu bisa belajar juga di sini dan terbuka kok untuk magang seperti itu juga. Kalau ada pelatihan ada juga mengajak teman-teman dari akademisi untuk bergabung ya? Iya betul sekali Mbak. Jadi kita tuh biasanya setiap tahun pasti ada pelatihan mendatangkan narasumber dari P3UMN ataupun narasumber dari KAN sendiri seperti itu kan. Nah mungkin teman-teman dari
biasanya sih para dosen, akademisi itu butuh gitu kan, butuh pelatihan yang kadang mereka kalau untuk mengundang narsum itu kan biayanya cukup besar ya. Iya. Jadi kami terbuka Mbak, biasanya kami memberikan undangan juga, ya, pengetahuan kepada para dosen atau itu salah satu juga kontribusi kita untuk masyarakat Bengkulu ya, untuk membangun apa namanya anak-anak bangsa ya. Kemudian selain itu magang, kemudian juga ini apa namanya dengan Linsek ya. Ada lagi Mbak Anissa kerjasama lainnya? Mungkin dari instrumen tadi bisa jadi ya Mbak ya, kita bisa mempermudah juga. Terus juga mungkin ketika personel lagi keliling jadi lab keliling, itu personel penguji juga ikut tuh. Iya. Uji cepat ya, uji cepat. Kemudian juga ya. Security. Iya. Ketika ada RI1, RI2 itu tim pengujian juga turun. Nah, itu banyak sekali peran dari teman-teman laboratorium kita ini ya, dari mulai produk, kemudian mendampingi kalau ada tamu negara juga teman-teman laboratorium yang turun ya. Kemudian ini kan sedang digaungkan efisiensi nih. Nah, beberapa instansi pemerintah itu udah ada yang WFH, WFO. Nah, ini gimana nih tim laboratorium? Ini kan kita WFH nih ya. Nah, tentu setiap kan Jumat ya? Iya, setiap Jumat kan kita WFH sekarang ya. Nah, jadi gimana tim laboratorium kan off kan? Artinya apakah benar-benar off atau memang tetap pelayanan kita nih, kita kan harus memberikan pelayanan prima nih Mbak Anissa. Apa nih inovasinya dari tim laboratorium ini apa nih? Ya mungkin kalau dari laboratorium sendiri Mbak, ketika diminta, jadi ketika pelayanan publik kan harus nomor satu, iya. Memang ketika kita WFH itu kan tentunya pemerintah sudah menentukan WFH ada kondisi tertentu lah seperti itu. Tapi siap tim laboratorium itu apabila dibutuhkan pengujian cepat. Biasanya ini sampel kepolisian Mbak. Sampel kepolisian itu kan mereka ada waktu penangguhan atau mereka dibatasi waktu penahanan itu karena kita itu menguji sampel barang bukti gitu, barang bukti kepolisian. Tentunya harus mereka mintanya ya harus cepat gitu ya, cepat gitu kan ketika karena ada batas waktu gitu ya. Betul. Jadi tetap kita lakukan uji ketika memang dibutuhkan. Ya, jadi artinya standby ya teman-teman laboratorium, luar biasa nih teman-teman di saat yang lain harus di rumah gitu ya, mereka harus siap datang, nggak bisa dari rumah. Begitu, nggak bisa dari rumah ya, juga anak-anaknya di sini. Oh iya benar. Tapi ada kecanggihan dari teman-teman laboratorium ini, mereka bisa mengoperasikan dari rumah. Nah, itu kayaknya apa itu Mbak Anissa? Saya dengarnya seperti itu. Benar Mbak. Jadi sampel kita ini kan banyak, tiap hari tuh pengujian tidak berhenti ya Mbak ya. Dan nggak mungkin kita 24 jam di kantor memantau alat seperti itu. Nah, jadi memang ada inovasi remote yang kita bisa memantau alat itu dari rumah seperti itu. Jadi mencegah juga misalnya alat itu error, kemudian efektivitasnya juga kalau misalnya kayak oksigen kita habis gitu, bisa merusak alat gitu. Tapi kalau kita remote, kita tahu kondisi alat sekarang lagi ngapain gitu Mbak. Walaupun libur tetap dipantau. Nah, jadi teman-teman Sobat Bepom, inilah tulang punggungnya pengawasan. Artinya 24 jam sih sebenarnya teman-teman ini bekerja laboratorium, artinya biarpun mereka sudah di rumah gitu ya, tetap mereka itu alat jalan di lab, mereka tetap kontrol di rumah. Artinya mereka pun harus tetap membuka, mungkin dari handphone bisa dari handphone, kemudian dari laptop itu bisa terkoneksi dengan instrumen yang ada di sini. Jadi mereka itu tidak hanya bekerja di kantor saja pada saat weekday ya, tapi di rumah pun setelah pulang dari kantor pun mereka tetap mengontrol gitu. Bagaimana pengoperasian alat di laboratorium ini, apa tetap masih tetap di tracknya gitu ya, masih tetap sesuai, atau mungkin ada sesuatu trouble yang memang harus diselesaikan seperti itu. Baik, menarik sekali. Terima kasih Mbak Anissa. Hari ini kita dalam rangka memperingati Hari Laboratorium Sedunia ya. Baik, mungkin saya sampaikan kembali bahwa kita kembali diingatkan bahwa laboratorium ini bukan sekedar ruang dengan alat-alat canggih gitu ya, tadi yang sudah disebutin Mbak Anissa, tetapi merupakan pusat lahirnya kepercayaan, ketelitian, dan inovasi. Banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di laboratorium. Dari setiap pengujian yang dilakukan ada tanggung jawab besar untuk memastikan keamanan, kualitas, dan juga keselamatan masyarakat. Ya, betul sekali Mbak. Baik, semoga melalui peringatan Hari Laboratorium ini
kita bisa semakin menghargai peran strategis laboratorium serta terus mendorong peningkatan kualitas layanan dan inovasi ke depannya. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak Anissa untuk sudah berkenan berbagi ilmu untuk sobat-sobat BPOM terkait dengan manajemen di laboratorium. Betul. Ya, terkait dengan pengujian apa yang sudah diberikan, ya, pengujian apa yang sudah dilaksanakan dan diberikan kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja Sobat BPOM. Mohon maaf atas segala kesalahan selama perbincangan kita hari ini. Jangan lupa Sobat BPOM untuk mengikuti, memfollow akun sosial media Balai POM di Bengkulu seperti yang tertera di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik Sana, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen media sosial kita ya.